Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memberikan perlindungan, pemeliharaan di dalam hidup kita. Amin. Yakin dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya boleh mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita boleh naikkan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Yesus Dialah yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
mengucap syukur Bapa di surga buat segala pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan, kebaikan, kasih setia-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami boleh tetap bersuka cita, menaruh iman, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu Tuhan, meskipun apapun yang terjadi, keadaan yang sulit yang boleh kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu sedang beribadah online bersama anggota keluarga, boleh lihat kanan kirinya, boleh katakan semangat. Kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang perkasa. Haleluya. Tuhan kita, Yesus yang perkasa. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh tetap menaruh iman, percaya, harap kita hanya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Amen. Sebab Dia yang mampu menjadikan keadaan yang mungkin saat ini sulit buat kita semua, tapi yakin dan percaya Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini hingga kami juga boleh Tuhan memberikan pujian Tuhan. Beras setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh bukakan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami agar kami mau dibentuk dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati Tuhan hamba-Mu, berikan dia hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Bila setiap apapun yang keluar dari perkataannya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan meskipun masih di dalam konteks ibadah online minggu yang ketiga, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah, datang menyembah, memuji muliakan nama Tuhan, dan bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang seperti ini ada begitu banyak orang yang mengambil keputusan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika saya melihat berbagai berita di sosial media,
ada begitu banyak orang memutuskan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan secara massal mereka berdoa sama Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai orang Kristen, kita seringkali meyakini bahwa dalam setiap doa yang kita panjatkan, di dalam setiap permintaan, permohonan yang kita berikan sama Tuhan, itu pasti akan mendatangkan mujizat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Bukanlah sebuah hal yang salah ketika kita memiliki harapan yang seperti itu, ketika kita memiliki iman yang seperti itu. Mari kita coba melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang doa itu sendiri, sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Kita ambil ayat yang cukup terkenal di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, merupakan salah satu ayat favorit begitu banyak orang Kristen. Akan saya bacakan Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada begitu banyak orang Kristen punya ayat ini sebagai favorit dalam hidupnya, karena mereka melihat bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh dalam hidupnya, dengan iman yang betul-betul kuat dalam hidupnya, akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, akan memberikan hasil yang menakjubkan dalam kehidupannya. Mujizat keajaiban akan menjadi bagian dalam hidupnya. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang salah, bukan dosa ketika kita berharap, ketika kita menginginkan setiap doa yang kita panjatkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tetapi coba kita perhatikan ayat itu. Ayat itu berkata doa orang yang benar. Ini yang seringkali terlewati oleh begitu banyak orang Kristen. Karena firman Tuhan tidak berkata cuma doa, tetapi doa orang yang benar. Ini kuncinya ketika kita inginkan sebuah doa itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Doa orang yang benar. Karena seringkali banyak orang berfokus kepada doa itu sendiri, kepada hasil daripada doa itu sendiri. Seringkali orang berfokus kepada mujizat yang akan terjadi di dalam doa itu. Padahal kalau kita melihat kembali di dalam ayat ini, dimulai dengan kalimat doa orang yang benar. Seperti yang saya katakan tadi itu, di masa-masa yang seperti ini, semua orang memutuskan berdoa. Betul ya? Semua orang memutuskan berdoa. Dari orang yang sudah berusia lanjut sampai kepada anak yang paling kecil, semuanya berdoa. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, sampai kadang-kadang orang berkata, wih ngeri ya, wah bulu kuduku mengkorok ya mendengar orang-orang berdoa bersama-sama, entah itu di satu kota atau di sebuah lapangan seperti begitu. Di saat-saat yang seperti ini semua orang berdoa. Semua orang berdoa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka betul-betul bisa menempatkan diri mereka sebagai orang yang benar? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari mereka berdoa ketika menghadapi masalah ini. Mungkin sebelumnya mereka tidak pernah berdoa. Mungkin orang-orang yang kita lihat di sosial media itu sebelum-sebelumnya tidak pernah berdoa. Tapi ketika menghadapi masalah yang seperti ini mereka baru datang dan berdoa sama Tuhan. Kenapa mereka berdoa? Karena takut. Takut kalau mereka jatuh sakit. Takut kalau ekonomi semakin terpuruk. Takut nanti kekayaannya habis, takut miskin, bahkan takut mati. Mereka berdoa mengharapkan ada mujizat terjadi, pemulihan terjadi, lalu mereka jalan hidup mereka kembali dengan normal. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, apakah mereka akan tetap berdoa? Belum tentu.
mungkin mereka tidak akan pernah berdoa lagi. Karena semuanya sudah terjawab. Karena semuanya sudah berlalu. Seringkali kita berdoa dengan konsep yang seperti itu, dengan pemahaman yang seperti itu. Kita berdoa hanya untuk mendapatkan mujizat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang hanya menguntungkan diri kita. Sesuatu yang membawa dampak baik hanya untuk diri kita. Bahkan kita betul-betul sungguh-sungguh berdoa karena kita ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah setelah hal itu terjadi, apakah kehidupan doa kita tetap berjalan? Atau pada umumnya semuanya berhenti berdoa? Saya tertarik dengan kata bila dengan yakin didoakan. Yang seringkali menjadi tekanan kuat dalam kehidupan banyak orang Kristen. Ayo kalau berdoa itu harus dengan iman percaya yang kuat sepenuhnya dalam hidup ini. Saya juga setuju kalau kita datang kepada Tuhan berdoa harus dengan iman percaya kita. Tapi menarik Bapak Ibu, ketika saya pelajari firman Tuhan ini dari teks asli Alkitab, tidak menunjukkan ada hubungannya dengan iman. Kata bila dengan yakin didoakan, itu saya cukup kaget, tidak berhubungan dengan iman karena ditulis dengan kata energio. Yang mungkin kita seringkali mendengar kata energi ya. Artinya sesuatu aktivitas yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Perhatikan. Doa itu bukan hanya sekedar datang meminta sama Tuhan. Doa itu hanya bukan sekedar untuk memuaskan keinginan diri kita masing-masing. Doa itu hanya bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tapi sebuah aktivitas yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Cara kita membangun hubungan dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita yang di sorga. Itu doa orang yang benar. Itu yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar ketika datang kepada Tuhan ketika ada masalah terjadi, ada musibah yang seperti ini terjadi, maka semuanya berdoa. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk diri sendiri kan. Seringkali kita memahami konsep doa yang seperti itu. Padahal Tuhan menginginkan doa itu bukan ban serep yang kita keluarkan kalau kita butuhkan. Tapi biarlah doa itu menjadi setir dalam kehidupan kita seperti mobil yang mengarahkan kemana kita mau pergi seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau. Doa orang benar bukan cuma datang ketika mengalami musibah. Tetapi doa merupakan cara dia membangun hubungan yang semakin dekat dengan Bapa yang di surga. Menarik di dalam ayat selanjutnya ditulis dengan kata yang sangat singkat. Seseorang yang hidupnya di zaman perjanjian lama dengan kata Elia. Lalu ditunjukkan kepada kita, diinformasikan apa yang pernah Elia kerjakan pada saat itu. Ayat 17-18. Elia adalah seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang ditulis kisahnya dimulai dari 1 Raja-Raja pasal 17. Di mana pada saat itu dia bertugas ketika Ahab menjadi raja di Israel. Seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau mengenal Tuhan. Oleh karena pemerintahan yang dikerjakannya sehingga membuat seluruh umat Israel tidak lagi mengenal perintah Tuhan. Tidak mau lagi ikut di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan kepada Baal. Dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Ahab kecuali Elia. Elia memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun resikonya. Tuhan kasih contoh kepada kita konsep siapa sih orang yang benar itu? Elia. Bagaimana dia jalani hidupnya meskipun bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakannya, tapi dia berkomitmen, dia mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan apapun resikonya. Kata benar, ketika saya
pelajari lebih dalam lagi dari teks asli Alkitab, saya menemukan dua pemahaman yang menarik sekali. Yang pertama adalah bicara tentang kehidupan yang disetujui sama Tuhan. Kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana bersungguh-sungguh jalan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Itu orang yang benar. Itu orang yang benar. Yang kedua, kata benar di sini, di Kaios juga punya arti kudus. Ada begitu banyak pembicara, pengkhotbah berkata konsep benar ini adalah bicara tentang orang yang sudah terima Tuhan Yesus, diselamatkan dan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Saya setuju. Tapi bukan berarti ketika kita sudah dikuduskan sama Tuhan, diangkat dari lembah yang paling kelam menuju kepada terangnya yang ajaib, bukan berarti lalu kita tidak menjaga kekudusan itu dengan baik. Orang yang benar di sini adalah orang yang punya keinginan yang sangat kuat menjaga kekudusan hidupnya meskipun orang yang ada di sekitarnya tidak mau memperhatikan itu. Makanya di dalam kalimat yang sebelumnya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kenapa ada kata dosa di situ dimunculkan? Karena Tuhan ingin kita jaga hidup kita di dalam kekudusan yang benar. Itu konsep orang yang benar. Itu yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar doa yang hanya dipanjatkan, diminta hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar Yakobus 5:16 ini. Bukan sesuatu bicara tentang ya pokoknya doa saja dengan iman yang kuat, nanti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun itu benar tapi tidak sepenuhnya benar karena firman Tuhan berkata doa orang yang benar. Bukan cuma sekedar kata doa tapi doa orang yang benar. Jadi hari ini kita belajar doa orang yang benar itu seperti apa. Doa orang yang benar itu berarti kita tahu bahwa doa itu tidak hanya sekedar bicara tentang permintaan atau permohonan. Tetapi bicara tentang gaya hidup. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita berdoa bukan hanya untuk sekedar meminta. Kita berdoa bukan ketika ada musibah jadi. Ada masalah menimpa kita. Tetapi biarlah itu menjadi bagian tetap dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa tidak hanya bicara tentang percaya saja, tapi bagaimana kita menjalani kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang benar. Jangan cuma mengecilkan konteks kata percaya itu dipakai hanya untuk kepentingan diri kita masing-masing. Tapi bagaimana kita jalani iman percaya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan apa yang kita mau. Doa itu tidak hanya bertujuan menghasilkan mujizat atau keajaiban atau sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah doa itu menghasilkan kehidupan yang menakjubkan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui doa yang kita panjatkan itu mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Elia. Dia lebih fokus kepada bagaimana jalan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ada begitu banyak keajaiban yang terjadi dan bahkan dia buat dalam hidupnya. Makanya ditulis doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Taruh dalam hidup kita. Bentuk dalam hidup kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, cari bukti kabar hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Yes, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hari ini kita mau belajar dari Yakobus 5:16. Jangan sampai kita hanya mengambil doa itu buat keuntungan pribadi kita, tetapi biarlah doa itu mengubah setiap kehidupan kita masing-masing benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkatakan, doa orang yang benar bukan benar menurut kita, benar menurut Tuhan. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Fokus utama itu doa orang yang benar, menjadi benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma hasilnya, itu dampak yang akan terjadi itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa menaruh hidup kita benar di hadapan Tuhan. Seperti pujian ini, hidupku tuh mengenapi firman Tuhan. Itu bagian kita. Ketika hidup kita betul-betul menjadi bagian dari firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan itu, maka saya yakin setiap doa yang kita panjatkan hasilnya menakjubkan. Hasilnya dahsyat dalam hidup ini. Coba kita renungkan. Dan biarlah mulai hari ini kita lebih komitmen lagi untuk jalan hidup kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu bagian penting. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Allah Bapa kami yang bertahta di surga mulia. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa berdoa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu mengatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami mengamini firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Kami memasuki bulan April dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya di bulan ini Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Dengan iman kami percaya virus corona ini akan mereda, bahkan berhenti di bulan ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau kekuatan di dalam hidup kami, sebagai penolong di dalam hidup kami Tuhan, sebagai penolong di dalam kesesakan. Amen. Sangat terbukti Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Kiranya virus corona tidak melanda setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tidak melanda semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak melanda di seluruh Indonesia. Tidak melanda lagi di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya, dengan iman kami berdoa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap kami yang ada dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kalam Hidup dimanapun mereka berada. Engkau memberkati setiap orang yang menonton acara ini Tuhan. Apapun situasi kondisinya, biarlah hamba-Mu mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami yakin Tuhan yang mengalami kesusahan Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan berikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Yang mereka kekurangan Engkau limpahi dengan berkat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan mereka semuanya. Ya Bapa. Kekuatan yang daripada Engkau sajalah yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh berjalan di dalam situasi yang paling buruk sekalipun Tuhan. Karena Engkau gembala kami yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap aktivitas kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau membuatnya berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami memberkati mereka dan kami yakin Tuhan, kami semua menikmati segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus penyertaan Roh Kudus. Amin. Menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.